Sakramen yang penuh berkat dari tubuh Kristus yang kudus dan benar. Risalah Martin Luther dan catatan kritisku. Katolik selama-lamanya amin, selama-lamanya amin, Katolik. Sakramen yang penuh berkat dari tubuh Kristus yang kudus dan benar adalah sebuah risalah singkat Martin Luther yang ditulis pada tahun 1519. Risalah singkat Martin Luther ini menunjukkan fungsi sentral dari sakramen-sakramen, yakni sebagai jaminan kepada setiap orang yang percaya bahwa melaluinya setiap orang yang percaya benar-benar menjadi anggota Kristus dan pewaris kerajaan Allah. Sakramen itu harus membangkitkan iman dalam dan melalui objek-objek yang kelihatan. Kita pun dituntut kepada realitas yang lebih agung, yakni Allah sendiri. Inilah jawaban Martin Luther dalam risalatnya. Di dalam sakramen-sakramen kita tidak melihat sesuatu yang ajaib, hanya air, roti, dan anggur yang biasa-biasa. Tidak ada hal yang luar biasa tentang hal itu. Tetapi kita harus belajar untuk menemukan keagungan yang mulia yang terletak tersembunyi di bawah benda-benda yang rendah ini. Dengan cara yang tepat dan sama, Allah berbicara kepada kita dan berhubungan dengan kita dalam bahan-bahan yang biasa dan rendah ini. Oleh karena itu, melalui dan dalam sakramen-sakramen, seseorang dimateraikan oleh Allah menjadi anaknya dan dipersatukan dengan misteri kematian dan kebangkitan Kristus. Katolik selama-lamanya amin, selama-lamanya amin, Katolik. Risalah singkat ini sungguh penting untuk menempatkan kembali fungsi sakramen-sakramen itu sendiri. Namun ada beberapa kekeliruan Luther. Sebagai catatan kritis saya, bertolak dari pemahamannya tentang ajarannya hanya oleh iman atau sola fide. Yang pertama, hanya oleh iman atau sola fide yang diajarkan Luther bahwa melalui iman saja seseorang yang percaya memperoleh keselamatannya tanpa bantuan materi atau perbuatan apapun dari manusia. Namun dalam risalatnya ini Luther masih mengajarkan penggunaan sarana air dalam sakramen permandian untuk melihat realitas yang agung yakni Allah dan dapat membangkitkan kembali iman seseorang untuk mengenal Allah. Bukankah ini kontradiktif? Ternyata air pun dapat menyucikan. Yang kedua, jawaban Martin Luther bahwa di dalam sakramen kita tidak melihat sesuatu yang ajaib, roti dan anggur yang biasa. Tidak ada hal yang luar biasa tentang hal itu. Namun dalam misteri inkarnasi pun kita melihat seorang manusia yang lemah, seorang manusia yang sederhana. Ia tidak lain adalah Allah sendiri, Allah yang agung dan sempurna. Ini pun Martin Luther mengakuinya. Sekali lagi, Martin Luther kembali menolak ajarannya tentang hanya oleh iman dengan menggunakan sarana-sarana yang biasa seperti roti dan anggur dalam sakramen perjamuan kudus atau dalam gereja Katolik komuni kudus. Luther menerima perjamuan kudus sebagai sakramen yang penuh berkat dari tubuh Kristus yang kudus dan benar dengan menggunakan sarana-sarana roti dan anggur. Bukankah penggunaan roti dan anggur itu juga adalah simbol yang seharusnya ditolak
karena bertolak belakang dengan sola fide. Bagaimanapun seorang yang percaya dalam mendekatkan dirinya kepada Allah untuk membebaskan jiwanya dari segala belenggu dosa, tetap dan harus menggunakan sarana-sarana manusiawi lainnya, tidak sekedar beriman buta, hanya iman. Karena itu, pengakuan akan iman tidak terlepas dari penghargaan manusia terhadap sarana-sarana air, roti, dan anggur misalnya, yang juga dibenarkan oleh Martin Luther sebagai simbol dan lambang yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Siapapun dia, apapun itu, sakramen itu bekerja ex opera operatio untuk mendatangkan rahmat. Dalam Gereja Katolik ada 7 sakramen yang diakui. Di dalam 7 sakramen yang diakui oleh Gereja Katolik ini pun sesungguhnya prinsip yang sama harus dipakai dan bukan untuk menolaknya atau bukan untuk menghapusnya. Dan Martin Luther telah menghapus sakramen-sakramen yang lain. Yang ketiga, sebagai yang terakhir, inkarnasi Allah menjadi manusia merupakan penghargaan besar Allah bagi kemanusiaan manusia yang lemah dan berdosa. Kita sama-sama mengakuinya. Pembenaran hanya oleh iman pun perlu adanya penghargaan terhadap segala yang telah diciptakan Allah, agar setiap orang yang percaya kepada Kristus boleh mendekatkan diri dengan Allah yang agung itu. Allah saja menghargai kemanusiaan manusia yang lemah dan rapuh melalui inkarnasi yang sama-sama kita imani. Mengapa kita sendiri menolak kemanusiaan kita yang lemah dan rapuh ini dan segala yang diciptakan Allah, agar kita sendiri dapat membangkitkan iman kita untuk mengenal Allah? Ini menarik. Sampai-sampai sakramen-sakramen lain pun ditolak karena tidak mendatangkan rahmat, padahal sakramen permandian pun masih menggunakan air sebagai sarana penyucian, dan sakramen perjamuan kudus pun masih menggunakan sarana roti dan anggur. Bukankah ini berlawanan dengan konsep hanya iman saja? Katolik, selama-lamanya amin, selama-lamanya amin. Katolik.